kita panen tomat dengan satu keranjang 500.000. Dapat berapa keranjang itu? Itu banyak, kita kalkulasi ke uangnya pada saat itu Dapat. kita hitung bersih 360 juta. Ini yang mesti di-share pengalamannya. Ini bagus sekali. Bagus. Ini tanamannya. Ya. Ini apa nih? Ini alpukat. Kok kayak durian? Enggak. Oh, bukan ya? Alpukat khas. Sini Pak, langsung. Hah? Ada alpukat yang sudah ketanam juga. Oh iya. Yang Kalau yang di dalam apa? Rumah bibit Pak. Rumah bibit. Ya. Untuk bibitnya bibit apa aja? Hortikultura ada cabai, tomat. Gitu. Oh, cabai, tomat. Oh, cabai ya. Sekarang kan cabai mahal. Ya. Kami budidaya cabai juga Pak. Ini sendiri ya? Ya. Ini kok kosong ini? Ini sudah baru penyemaian. Oh, ini sudah disemaikan? Kebetulan ini sekarang lagi kosong karena kami lagi ada pelatihan dari Sulawesi, Kalimantan gitu Pak. Petani-petani Pada datang? sudah ada. Mantap lah. Ya. Ini pas ada teman-teman dari Sulawesi, Kalimantan dan NTT. Kalimantan, NTT. 180 orang nih. Training tempat kami. 180 orang? Ya. Pak Ganjar! Aduh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1.700. 30 Pak dibagi 6 kelompok. Ini dari mana? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara masuk Samosir. Oh, ini kena waktu Samosir. Oke, ini Sulawesi semua. Tenggara Pak. Tenggara. Kalimantan Barat, Kalbar Pak. Kalimantan Barat mana? Ya, Sambas. Sambas. Sulawesi Selatan, Pak. Selatan mana? Timur. Lowo. Oh, oke. Sambas, Pak. Dari Sambas, Kalimantan Barat. Terus Tengah. NTT mana? Atambua. Oh, Atambua. Saya pernah ke sana, itu daerahnya dingin itu. Bentar lagi timur ya. Dari mana? Atambua? Tengah. Parigi Motong. Oke. MU ya? Hah? Tengah. Ya MU ya. Kemarin sama City menang mana? Kalahnya MU. Kalah. Iya. Silakan Pak. Ini kita teman-teman kita Pak, kita komunitas bernama Petani Muda Keren. Kenapa keren? Ya ini kita bertani sudah pakai IoT, pakai digitalisasi, pakai mekanisasi. Dan kita fokus di petani-petani kecil Pak. Konsepnya small scale, skala kecil. Jadi petani-petani kita di sini lahan-lahan kecil tapi sudah pakai smart farming. Jadi IoT-nya apa? IoT-nya untuk penyiraman, vertigasi, monitoring, controlling, hampir semua Pak. Ini sudah juga ini? Sudah, di lahan semua sudah dipasang. Iya, sudah dipasang ya? Sudah dipasang semua. Itu IoT-nya. Yang itu ya? Iya, betul. Itu dari loyal untuk kita. Sini sudah berjalan 3 tahun dan sustain sampai hari ini. Alhamdulillah tidak ada kerusakan. Ya. Dan sangat memberikan efisiensi kepada petani, hampir 70% Pak Ganjar. Hemat waktu, hemat kos biaya, hemat air. Sekarang petani kami, kalau dulu petani kita 8 jam itu habis waktu di kebun hanya buat nyiram saja Pak. Ya, pagi nyiram, Otomatis ya? karena belum otomatis. Sekarang cukup 15 menit saja, itu pun dikontrol dengan smartphone, begitu. Jadi petani kita bisa meningkat taraf hidupnya dengan menambah kebun-kebun baru. Jadi bisa pakai lebih efisien. aplikasi smartphone-nya gitu? Iya betul. Aplikasinya mungkin Mana? Lihat. dan tadi hari ini teman-teman semua sudah praktik semua, teman-teman pelatihan semua. Oke, terus? Silakan Pak. Oke. Iya, saya mau lihat aja dulu ini. Jadi apa ini? Ini controlling. Ini Controlling. Oh, ini suhu. kalau mau menyalakan sprinkler buat penyiraman atau Ya. pengadaan agensi IoT bisa melalui. Oke, coba contohnya. Oh, di-onin dulu. Terus kemudian mana mainin? Wah, keluar sendiri. Hebat ya. Oke. Matikan. Mati kamu. Nah, mati nih. Penyiraman ada untuk obat. Ya betul. Untuk irigasi, tetes dari bawah. Oh, yang apa nama drip Irigasi itu ya? ya, Oh, drip. iya. Jadi dipasang selang-selang di bawahnya. Betul. Ada nggak di sana yang pernah buat di kampung kalian? Teman-teman silakan testimoni untuk Pak Ganjar. Oh, prakteknya udah. Udah, barusan. Di kampungmu sudah ada belum? Belum. Pengen pasang kayak gitu? Ya udah mau pasang. Ini juga. Petani, Pak. Keren ya, masih muda mau bertani. Penarinya petani apa?
jadi petani kan nggak harus kotor Pak. Nggak Hah? harus kan jadi petani nggak harus kotor Pak. Oh, karena nggak harus kotor. Iya. Iya, kenapa menarik? Jadi bersentuhan langsung dengan alam itu seru. Oh, seru. Iya. Oke, anak muda banget ya, seru. Kamu udah tanam apa sana? Padi. Padi? Padi. Baru padi ya? Ya, Ya. ada horti ada. Horti ada? Ya. Apa tanam apa hortinya? Sayuran, Sayuran, apa sayurnya? kangkung ada. Kangkung. Terus tomat, Tomat. cabai. Tapi belum pakai teknologi Belum, begini ya? belum pakai Jadi teknologi. siram-siram sendiri Iya. gitu. Nyiram sendiri atau ada yang nyiram? Ada yang nyiram. Tahu. Ya. Oke, pengalaman lagi. Ada yang lain? Ganti. NTT, ya. Dari NTT. NTT mana NTT? Dari mana bro? Dari Kabupaten Kupang, Pak. Kupang? Ya, Oh, Kupang. Kupang Kecamatan Semau Selatan. Tanah subur? Tanah saya sementara itu dia kan gersang, Pak. Sakit. Sakit. Di sana tanah berbatu atau batu bertanah? Tanah berbatu dan ada juga tanah-tanah yang bagus. Cuma sumber daya manusianya saja yang mungkin kurang. Air ada nggak? Air ada, Pak. Air ada, sungai. Sungai tidak ada, tapi kami harus sumur. Oh, sumur, jadi dibor ya? Tidak, sumur gali. Karena Sumur gali. kedalaman ke sumur itu hanya 8 sampai 10. Udah keluar meter. airnya? Iya. Oh, bagus dong. Oke. Ya, ya, ya. Hanya saja kita kan perlu debit air yang lebih banyak untuk mengairi lahan yang luas begitu, Pak. Belum tentu ya? Ya, makanya harus pakai smart farming. Nah, belum tentu. Makanya tiba sampai di sini ketika dengan petani muda keren menerapkan smart farming, saya terkagum-kagum. Oh, Mudah-mudahan sampai di rumah bisa nabung untuk pengadaannya. Oke. Sesegera mungkin. Ya, ya. Terima kasih. Nama siapa nama? Nama saya Yonatan Batu, Pak. Jonathan. Iya. Panggilannya? Jo. Jo. Siap. Oke, Jo. Jo, kamu belajar apa di sini? Saya di sini belajar tentang pertanian itu yang konvensional karena di sana memang kami konvensional. Konvensional. Tetapi konvensional di sini luar biasa, Pak, bagi saya. Apanya? Tradisional tetapi ada kolaborasi teknologinya di dalam itu yang mungkin perlu kami bawa pulang ini. Iya, tapi nggak konvensional kalau ini. Ini udah Ada kemarin di akhir ya. ada di tempat P4S yang kemarin-kemarin Ah. sempat ketemu. Oh, iya. Ya. Kamu dihitung ini nggak, diajarin ngitung bisnisnya nggak, skala bisnisnya, kalau sekian luasan tanam ini ngitungnya berapa, investasinya, peralatannya udah diajari? Oh, di P4S udah disinggung juga, tapi kami kan di sana review lah kasihkan itu pelatihan tentang ini literasi keuangan. Literasi Ya, keuangan. pas sampai di sini juga nyambung begitu. Oh ya, literasi keuangan itu maksudnya ngitung aja atau utang juga? Inilah yang dari pribadi, Pak. Mungkin kalau lebih baik pemasukan daripada ngutangnya itu lebih tinggi, lebih baik nggak usah. Nggak usah. Ya. Emang kamu sekolah apa dulu? Siap, saya cuma SMA, Pak. SMA? Ya, Oh, terus sekarang udah bertani di sana? saya bertani, Pak. Oke, sekarang kira-kira setelah kamu belajar di sini, besok pulang mau ngapain? Oh, yang pertama itu kita harus buka relasi. Saya setelah belajar dari di Agung ini harus punya relasi yang luas, terlebih dalam ini P4S-nya itu. Oke. Karena di sana tempat saya terus terang, Pak, kekurangannya di situ. Jadi kalau ke sini bicara relasi, kira-kira yang kamu mau ajak kolaborasi pertama siapa? Tentunya di Agung bersama dia punya relasi-relasinya. Ada yang kira-kira nyambung pasti. Ya apa? Tetap di Agung ini terutama saya mau ajak kolaborasi tentang ini smart farming. Smart farming. Ya. Udah diajari, nanti kalau pengadaannya gimana caranya? Ya saya mungkin bisa pesan secara online atau kontak. Duit sudah ada duit. Beli kita cicil bil, boleh nggak? Utang ini udah ya. Wakili. Nggak apa-apa. Tapi diajari nggak ngutangnya kemana dan sebagainya gitu. Kalau itu sudah kita mengarah ke akses kur. Oke. Udah hitung belum Jo? Kira-kira butuh modal berapa untuk ngembangin gini di kampungmu? Memang awal melangkah kemarin tuh saya sudah sebelumnya ajukan kur tapi dalam keadaan bingung. Pas Oke, kur program bingung ya. Enggak, Juga ini. saya bingung setelah sampai di sini penjelasannya detail sehingga saya sudah paham. Mudah-mudahan ke sana dipercepat prosesnya gitu. Mantap. Oke, makasih. Ya, Kampung lain tadi mungkin teman-teman lain dari kelompok 5 yang pengen bicara dengan Kalimantan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Irfan Santo dari Kalimantan Barat, Sambas. Kalimantan Barat. Sambas. Iya, Sambas. Oh, petani. Petani, Pak. Udah berapa tahun? Sebenarnya dari SMP sih, Pak. Dari SMP. Iya, ada bantuan orang tua. Dari SMP sekarang kelas 3 SMA. Enggak. Masih SMP. Sampai kuliah. Oh, sampai kuliah. Sekarang kuliah? Enggak, udah selesai. Udah selesai? Nah, Oke, masih bertani. bertani. Apa tanam apa? Tanam cabai, Tanam cabai. Iya. Ya. kelapa, Kelapa, padi. padi. Iya. Tanam kelapa berapa tahun sampai Iya. panen? Yang kelapa 5 tahun ada itu kelapa hibrida, Pak. Oh, hibrida. Iya, hibrida. Kamu tanam sendiri? Iya sih. Ya. Kalau cabai berapa lama? Apanya? Ya, panen lah. Panennya 90 hari, Pak. Itu. Kalau baru udah panen. Nah, Sekarang lagi tanam. Iya lagi tanam. Udah panen. Mungkin balik dari sini. Balik dari Bali. Udah siap panen. Udah siap. Kamu tahu harga cabai nggak sekarang? Udah tahu, Pak. Berapa? Kalau di Sambas Kalbar khususnya 39.000, Pak, 1 kilo. Oke. Kita jalan. Petani beneran. Tahu hari ya, hebat. Kalau kamu jadi petani cabai hari ini dengan harga segitu, Ya. harga bagus atau tidak bagus? Lumayan sih, Pak. Lumayan. Ya, kalau bagusnya, kalau khususnya untuk di Kalbar itu harganya di atas 50-an. 50. Iya. Tapi ongkos produksimu berapa kira-kira? Udah masuk belum harga segitu? Iya, udah masuk. Udah untung berapa sebelum? Apanya? Karena ada harga 39.000. Sekilo kan? Ya kira-kira udah untung berapa? Apa ya? Nggak pernah ngitung sampai situ. Oh, Iya, Tapi kenapa mesti dihitung? Iya. Karena sebenarnya itu nanti yang bisa dipakai untuk bicara skala usahanya kan. Siap. Kira mau ditambah berapa, hitung kira-kira panennya berapa. Kayak sekarang kan kita inflasinya tinggi sekali kan karena cabai. Betul. Karena Iya, cabai kan. kasih. Terbayangkan ya kalau anak-anak muda se-Indonesia terus berkelompok dalam petani cabai, membangun jejaring sendiri dan saling lempar produksi. Wah, itu keren. Jadi umpama harga tinggi di mana kita lempar ke sana ya enggak? Terus kemudian yang kurang kita isi. Ya itu kemarin aja Kalimantan Tengah ke Selatan ya minta cabai ke saya Iya. Jawa Tengah. Karena kami nggak punya cabai. Tapi kan otak kita dagang juga. Saya Iya. cari dari NTB. Kita untung juga gitu Iya. kan. Karena cabai kita habis Iya. waktu itu. Nah, sekarang kan belajar apa sini? Nama siapa? Ipan, Pak. Ipan. Agustanto. Oke, Pan. Hah? Ipan Agustanto. Kamu Jawa? Bukan, Pak. Melayu, Pak. Melayu. Ada Agustanto. Iya, mungkin, Pak. Bulan Agustus akhirnya. Orang tua asli. Asli. Oh, mungkin dulu naksir cewek orang Jawa ya. Kemungkinan, Pak. Jadi kamu belajar apa, Pan? Di sini untuk belajar bertani secara sehat, Pak. Bertani secara sehat. Iya. Kalau Kalau kami kamu sana- nyangkul tiap hari sehat. Iya, Sehat tuh gimana? Sehat, maksudnya itu dari pupuknya, apa segala macam. Kalau sana kan pakai bahan kimia, kalau sini kan istilahnya banyak organik, Pak. Ini organik ya? Iya. Ini organik semua? Ya. 100%? 100% organik? Iya. Oke. Biasanya bentuknya jelek kalau organik. Ini makanya karena kita ada bonus tourism, kita edukasi. Oh iya. Oh, itu harus cantik. Iya, iya. Nggak biasanya kan kalau apa organik ya kayak lalat kayak ini Kolnya, kan, apanya? kalau kol ya bentuknya jelek, kalau pisang jelek, kalau sayur ya nggak mulus gitu. Salah. Itu terbantahkan, Pak. Terbantahkan karena Begini, itu tergantung bagaimana petani memperlakukan tanamannya, Pak. Oh. Baik itu kadang-kadang indikator organik dan tidak organik seringkali dibanding-bandingkan dengan ada ulat atau tidaknya. enggak yang mau banding-bandingkan kan si Farel. Ini dia sebagai pembelaan kan, Pak. Karena mereka itu gagal Oh, dalam karena hal dia apa- gagal. Padahal sebenarnya dengan perlakuan bisa ya. bisa, sangat bisa. Oke. Kami sudah lakukan selama 5 tahun, Pak. 5 tahun ya. Mulus-mulus aja. Biasa saja. Oh, Yang biasa. bagi kami Tapi kalau terbuka gini kan rawan ya. Insektisidanya masuk gitu. kami punya light trap, Pak, untuk perangkap lalat. Oh. Pak, itu lampu Itu warnanya Lampu ungu, itu ya? Pak. Warnanya ungu Kalau saat malam hari. malam- Oh kalau malam. Sana semua. Ya kalau siang dia nggak Nggak mau nyala, datang ya. nggak nyala. Lalatnya kalau siang dia istirahat. Nah, Enggak, iya, tapi iya. kan sudah ketangkap pada saat malam, Pak. Oh ketangkapnya malam. Jadi yang Kenapa? siang terus males ya datang. Ya, udah ketangkap Jangan ya. datang dong nanti ketangkap lagi. Jadi itu nanti kenapa warnanya ungu, Pak? Ya, Karena karena apa? warna-warni kadang-kadang disukai oleh cewek cantik. Ah, tapi kan kamu yang datang.
Oke, Pan. Kalau kamu bertani di sana organik atau atau kimia? Untuk kalau saya sih semi sih Pak. Semi organik. Ya, semi kimia, semi non organik gitu ya. Iya. Iya, berarti kimia semua itu. Enggak Pak. Semi organik. Semi organik. Iya. Ya. Kamu masih bisnis sama orang tua atau udah jalan sendiri? Sementara sih masih sama orang tua ya. Ya. Terus bagi duitnya gimana? Tergantung ya. Tergantung siapa yang jual. Enggak betul. Murah Pak ya. Sama-sama lah Pak. Itu kebutuhan apa segala macam, adik sekolah, adik kuliah. Jadi setiap panen itu dapat duit berapa itu? Ada 5 juta, 4 jutaan. Sekali panen? Iya. Padahal panennya tiap minggu? Dapat tiap hari? Enggak, kalau cabai sih belum sih Pak. Belum ya? Kami ini kelapa. Oh kelapa ya? Iya. Kelapa tuh buat lahannya banyak sih Pak. Oh. Ada misalnya ada 3 hektar lahannya. Bulan ini di sini panen. Oh, bulan bergerak gitu ya. Jadi Jadi lahannya berapa hektar orang tua sana? untuk lahan di Samba sih banyak sih Pak. Enggak, punya Ada 9 hektar sampai 10. Sultan Pak Sultan. Iya. Iya, ini Sultan bener ini. Iya, Jo. Lahanmu berapa, Jo? Saya lahan pribadi 1 hektar setengah. 1 hektar setengah? Oh, ini kaya-kaya nih kalau gitu. Potensinya hebat sekali ini. Ya, jadi yang paling sulit apa yang dipelajari di sini? Sebelum datang sih sulit sih semua sebenarnya. Untuk memperlakukan secara organik itu langsung tuh kami rasa sih terlalu apa misalnya kalau sana kan ketergantungan gitu Pak. Sama kimia ya. Harus kita ngolah lahan lagi apa segala macam enggak. Tapi kalau organik pupuknya dari mana? Kalau di sana tuh alhamdulillahnya kohe sapinya tuh gratis ya Pak. Bisa ambil sama tetangga, sekam bakarnya bisa buat gitu. Oh gitu, buat sendiri jadi semuanya. Di sini latihan nggak buat pupuk organik? Belum sih. Oh iya, udah dikasih tahu Pak. Enggak, secara Karena praktik kemarin itu dia kan sakit perut nggak? Masuk. Kalau di BSO bukan pupuk organik, cuman itu aja apa? Iya, resepnya aja. Oh, resep. Ya, tapi belum sempat praktek ya? Iya, belum. Oke, satu lagi yang mau sampaikan sekarang. Siapa? Oke, terakhir yuk. Oke, bro. Baik, terima kasih. Saya Petrus Fahik dari Kabupaten Belu, Kabupaten Perbatasan Negara Timor Leste. Saya di kampung ada beberapa jenis tanaman yang saya tanam. Stop. Karena aku belum tanya. Tapi terus saja lah. Ada beberapa jenis tanaman yang saya tanam. Yang pertama padi sawah. Sawah. Terus yang kedua bawang. Bawang merah putih. Bawang merah. Merah, oke. Yang ketiga jagung. Jagung. Tetapi dari beberapa tanaman yang saya tanam ini, saya lebih memilih tanam tomat sampai detik ini. Kenapa? Karena tanaman tomat Holti itu sangat menjanjikan kalau di daerah saya untuk pemberdayaan ekonomi dalam keluarga. Oh, laku juga? Laku sekali. Bagus ya? Bagus. Oh, di Jawa Tengah harga tomat 500 perak kemarin. Bisa kan bagus ya? Iya. Berapa sih kilo? Kalau kita di tempat kita yang kita tanam sebelumnya, kita tidak jual kilo, tetapi kita jual per keranjang. Oh, per keranjang. Berapa per keranjang? Kalau panen pada saat musim bulan 12 sampai bulan 6 itu, harga kisaran satu keranjang itu 300 bahkan sampai 500.000. 500.000 keranjangnya segede apa itu? Kita sampai sekarang kita belum hitung kilo karena memang Keranjangnya ketika seberapa? keranjang yang besar itu. Iya. Iya. Tomat ya? Iya, tomat. Tapi kalian pakai ini ya? Pakai kimia masih pupuk ya? Masih kimia. Iya. Jadi pakai urea, NPK gitu-gitu. Urea, NPK sama Rusia. Pupuk Rusia. Ya. Wah, itu mereknya Putin itu. Siap. Itu pupuknya gampang nggak didapat di sana? Pupuknya
Ya di toko pertanian selalu disediakan. Biasanya beli subsidi atau yang non subsidi? Kita beli non subsidi. Oh, non subsidi. Ya. Mahal dong. Ya mahal. Mahal. Terus diajari ini belajar pupuk organik. Di sana belum, tetapi sampai sini memang kita sudah dapat ilmu mengenai organik dan saya secara pribadi saya sangat tertarik sekali. Oke. Kau panggilannya siapa? Peter. Peter, kamu sekolah apa? Saya sarjana. Sarjana apa? Kesehatan masyarakat. Iya, benar. Kesehatan masyarakat tanam tomat kan? Ya. Nanti kan tomatnya dimakan orang. Orangnya sehat. Tapi kalau kimia malah meracunin orang. Ya kan yang dimakan tomatnya, bukan pupuknya. Iya, benar. Oke, menurutmu mana lebih menjanjikan kamu bekerja di dunia kesehatan atau di pertanian? Sebelumnya pengalaman Ya. saya itu sudah merantau hampir Indonesia ini saya sudah keliling. Ya. Oh, sebenarnya kamu kerja apa ini? Saya begitu selesai kuliah, Ya. saya merantau pertama di Papua. Kemudian saya ke Sumatera di Bangka Belitung. Terus saya kerja di Jakarta juga. Di Jakarta di PT Surya Rasa Lokajaya bagian infrastruktur. Surya Rasa. Ya, bagian fasad pemasangan Pabrik aluminium. roti ya? Pabrik roti. Pabrik aluminium pemasangan. Oh, namanya Surya Rasa. Rasanya apa dong? Ya, oke. Rasa aluminium. Jakarta, terus pindah kemana? Terus selama merantau memang karena mungkin sistem pengaturan keuangan, karena biaya hidup di kota dengan pemasukan yang kita terima tidak sebanding, sehingga saya memilih untuk kembali ke kampung halaman. Tapi selama perantauan masa nggak dapat cewek? Istri gitu? Istri dari mana? Sudah ada istri. Oke, lebih baik. Ya. Istri orang NTT juga? NTT juga. Anak berapa? Satu. Ya. Yang banyak-banyak nanya besok ya. Rencana berapa anak? Belum direncanakan. Baru lahir tuh. Hari yang Bapak kemarin beberapa hari yang lalu, Pak. Kenapa? Baru jadi Bapak. Oh gitu? Ya di sini anaknya lahir. Anak kalian pada tahu semua. Karena kami keluarga, Pak. Karena kami keluarga. Hebat ya. Oh, kamu berarti selama tinggal di sini, ya, curcol juga sama teman-teman. Oke, jadi kamu sekarang mau jadi petani? Iya. Tapi nggak kerja di kesehatan masyarakat dong? Tidak. Tidak ya? Iya. Oke, merasa nggak? Wah, jadi ilmu saya nggak berguna gitu ya? Karena begini, begitu saya merintis di pertanian, awal mulanya cerita di kampung saya itu masyarakat pada umumnya cuma kerja pertaniannya padi sawah sama jagung. Tetapi ketika saya dengan pengalaman merantau saya, ketika duduk dengan teman-teman menceritakan bahwa bertani holti itu sangat menjanjikan sekali, yaitu khususnya tomat. Pada saat itu saya kembali ke kampung ketika pada bulan 11 itu pas musim hujan kita di sana. Saya mengajak teman-teman adik-adik yang memang mereka nganggur di kampung. Saya mulai dengan mereka, saya mengajak mereka, kita bentuk bedengan. Buat bedengan. Ya, bedeng. Pada saat itu kita membuat bedengan, memang hampir semua masyarakat menertawai. Oh ini orang gila atau apa? Tetapi saya dan teman-teman adik-adik tetap optimis dan komitmen. Kita tetap melanjutkan itu, kita bekerja tomat. Dan kita gandeng dengan perusahaan swasta, perusahaan kimia Siginta Indonesia. Tahapan melalui segala proses, melalui segala tantangan. Pada saat itu kita panen tomat keluar pada bulan 3 dengan satu keranjang 500.000. Dapat berapa keranjang itu? Itu banyak, kita kalkulasi ke uangnya pada saat itu kita hitung bersih 360 juta. Ini yang mesti di-share pengalamannya, ini bagus sekali.
360 juta. Iya, 360 Padahal juta. kalian modal awal berapa itu? Kita modal awal yang pertama kita swadaya, uang seadanya, tetapi karena namanya budidaya tomat, dia membutuhkan dana. Pada saat itu kita jual sapi. Jual sapi berapa? Jual sapi 1 ekor untuk kita tanam tomat sebagai modal. Jual sapi 1 ekor. Sapi 1 ekor berapa? 20 juta? Sapi 30? di NTT 1 ekor kalau betina itu harga kisaran 4.500.000 sampai 5 juta. Ya betul. Sapinya sapi betina besar. Iya betul ini. Tapi nanti kamu jangan potong sapi betina ya. Oh, murah sekali. Ya. Berarti untungmu berlipat-lipat dong. Ya betul. Aduh, 350 juta, modalnya 5 juta plus ya kira-kira ongkos produksi semua udah pernah dihitung nggak? Dari 350 juta itu kamu untungnya berapa gitu? Itu 360 juta itu kita hitung terima bersih untung bersih. Iya betul. Bisa pindah NTT nih Bang. Oh hebat. Itu terulang nggak? Bisa diulang nggak? Kita untuk lahan itu kita istirahat. Makanya ketika saya sampai sini saya melihat bahwa ternyata di sini tanam tomat, di bawah tomat itu ada seledri dan tanaman-tanaman lain. Dan saya itu menyesal sekali. Kenapa? Saya menyesal karena pemahaman saya belum sampai di sana bahwa setelah panen tomat itu ada tanaman lain yang harus kita panen lagi. Iya. Kalau sini apa? Tomat bawahnya, brokoli, kol, ya ada lagi bawahnya rumput. Iya. Itu ilmu yang saya dapat di sini. Ilmunya ya. Iya. Yang rumput itu. Iya. Yang seledri. Seledri. Saya tanam seledri. Iya. Brokoli. Oh ternyata bisa apa banyak ya. Iya. Dan itu bisa semua dipanen ya. Iya. Oh kamu keren loh. Wah kita senang. Umur berapa? Umur saya lahir tahun 89, 32 jalan 33. Oke, wah ini masih anak muda bener ini. Keren lah kamu. Kita senang loh itu kalau lihat di NTT ada pionir begini ya. Waduh, kamu jadi champion gitu keren itu. Saya punya di Jawa Tengah itu petani cabai. Usianya waktu itu 24. Keren. 24. Itu mungkin juga sering pakai pupuk Rusia karena namanya Tunov. Namanya Tunov. Kamu kenapa namanya Tunov? Kamu bapaknya orang Rusia, bukan Pak? Lahirnya 7 November kan. Itu keren. Itu keren. Ada juga yang sarjana dia petani organik itu waktu kemarin kolaps yang pasok sayur ke hotel, hotelnya kolaps, hotelnya tutup, itu pegawainya hotel kerja sama dia. Itu dia jual ke Facebook, lewat ini, weh keren. Teman-teman makasih ya. Iya. Sukses semuanya ya. Mudah-mudahan manfaat dan ini momentum. Kalau Pak Presiden kemarin bilang 2023 ini kemungkinan dunia gelap. Mudah-mudahan gelap. Jadi gelap itu kalau saya membuat optimis justru kita bisa bangkit. Dan itu dari pangan. Jadi kalau dari pangan, saya membayangkan di banyak pelosok-pelosok Indonesia seperti ini, oh udah deh. Kemarin saya ketemu duta besar di Eropa, itu saya tanya apa problem kalian? 1 BBM, yang kedua pangan. Padahal kita kesempatan bisa memproduksi 350 juta tomat saja ya. Tomat jangan diartikan yang lain, betul-betul tomat. Karena ada tomat yang arti lain itu tobat, kumat, kadang-kadang tobat, kadang-kadang kumat gitu ya. Nah, nanti kalau ini bisa dibuat di masing-masing, mungkin alumninya ya, alumninya bisa membuat jejaring WA group, terus kemudian bisa sharing. Salam saya buat keluarga ya. Salam saya untuk teman-teman semuanya, tetap jaga semangat. Menurut saya ini keren banget dan mudah-mudahan nanti pulang bisa mengembangkan dan kalau ada temuannya di sharing lagi, jadi nanti belajar lagi, bisa tumpang sarinya jauh lebih banyak tadi. Umpama tadi apa, tomat, brokoli, seledri, kelapa, durian, nggak bisa itu. Bisa Pak, ada alpukat Pak. Oh ada alpukat juga, iya. Bayangkan aja itu, luar biasa itu bisa semuanya kita tanam. Makasih, selamat belajar, tetap berdoa, tetap bersemangat, tetap membangun jejaring.
Sukses. 1, 2, 3. Oke. Jadi Petani Muda Keren gerakan yang mengajak anak muda untuk mulai bertani dengan cara yang smart. Yang pertama kita bertani organik, kita menjaga kesehatan alam dan lingkungan. Yang ketiga kita berusaha untuk membuat sustainable activity di bidang pertanian. Dan kami juga mengimbau anak muda untuk bertani dengan smart farming. Apa itu smart farming? Yang pertama smart culture, bagaimana mereka bisa menjaga budaya di daerah masing-masing. Yang kedua smart farmers, jadi petani harus smart. Jadi dengan teknik sumbang sari, bertani organik, bertani ramah lingkungan. Yang ketiga smart teknologi, bertani harus pakai IoT dan digitalisasi, melek marketplace, melek sosial media, dan bertaninya pakai smart farming. Jadi memupuk, menyiram bisa dilakukan dari kapan saja dan di mana saja. Sehingga proses produktivitas pertanian semakin tinggi dan cost bisa ditekan seminimal mungkin dengan smart farming. Ya, senang sekali ada Pak Ganjar datang dan teman-teman, ada Jongari juga, staf khusus Presiden. Terima kasih sudah mengempower teman-teman muda di sini. Saya rasa teman-teman akan lebih semangat lagi bertani, dan memang kekuatan bangsa ini adalah pertanian. Petani adalah emas bangsa. Jika kita bisa menjaga pertanian kita bisa menjaga pangan kita akan bisa menjaga negara kita tercinta. When you control the food, you control the people, you control the nation. Mari bersama-sama menjaga pangan kita bersama kami Petani Muda Keren. Ini ada Petani Muda Keren. Ya. Goblek desanya, Pak. Oh, desanya Goblek. Basis desa. Dan ini teman-teman hampir dari seantero Indonesia. Tadi dari NTT, mana NTT? Oh, Kalbar tadi Kalbar. Waduh, Kalimantan, Sulawesi tadi. Sulawesi, ya waduh. Dan banyak tempat mereka lagi belajar pertanian organik dengan IoT ya, dengan smart farming. Gurunya ya. Dan ternyata mereka belajar banyak sekali. Mudah-mudahan bisa diterapkan di tempat masing-masing. Tadi belajar teknisnya di sisi hulu dan di sisi hilirnya. Mudah-mudahan mereka bisa betul-betul belajar bagaimana memasarkan, bagaimana packaging, bagaimana menghitung secara skala ekonomi. Maka akses modal penting, pendampingannya seperti apa, penggunaan pupuk termasuk mereka ternyata juga belajar membuat pupuk. Kalau saya melihat situasi seperti ini, politik pangan kita ke depan ya sangat menjanjikan karena anak-anak mudanya mau bertani. Mereka tidak takut kotor katanya, tidak takut basah ya, dan mereka pejuang yang hebat. Bukan begitu? Iya.